Oke, halo semuanya. Dajiahao. Jadi kita hari ini akan kembali melanjutkan materi kita yang minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah belajar bab 1 atau pelajaran pertama kita tentang angka. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ke bab 2, ya, pelajaran kedua. Jadi kalau kalian lihat di sini nampak ada judulnya itu Ti ke, ya. Ti itu kemarin sudah pernah kita jelaskan, yaitu artinya adalah ke, gitu kan. Ti ke satu, ya. Ti berarti ini kedua, ya. Di sini ada angka dua, ya. Ti ke itu pelajaran. Jadi ti ke pelajaran kedua. Di sini judulnya adalah wen hou. Wen hou itu artinya menyapa, memberi sapaan, ya. Di belakangnya ada dalam kurung satu i, ya. Jadi artinya bagian pertama. Nanti di bab yang agak belakang akan ada lanjutannya. Wen hou ya, artinya menyapa bagian yang kedua. Jadi hari ini kita membahas bagian yang pertama terlebih dahulu. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke kosakatanya ya. Oke, di sini ada kosakatanya. Ini sudah ada di buku diktat kalian, tapi mungkin uh, karena berhubung masih pandemi begini, jadi kalian belum mendapat bukunya ya. Tapi tidak apa-apa, nanti bahannya akan saya postkan mungkin di Google Classroom ya. Jadi sehingga bisa kalian download dan kalian lihat ya. Oke, jadi ini akan saya bacakan kosakatanya terlebih dahulu. Silakan kalian boleh mengikutinya dari depan layar masing-masing. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Wo, wo, wo. Lanjut. Ni, 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 ning, ning, ning. Oke, ini tulisannya nin gitu, tapi bacanya ada nada G-nya di belakangnya. Ning. Oke, lanjut yang ini bertiga ini sama bacanya. Ta, ta, ta. Oke, selanjutnya ya. Woman, 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 niman, niman, niman. Yang bertiga ya, ketiga yang di bawah ini juga sama bacanya. Tamen, tamen, tamen. Oke, saya akan menjelaskan satu slide ini terlebih dahulu sebelum lanjut kosakata di slide yang berikutnya ya. Wo itu artinya saya di pertemuan sebelumnya ketika kalian perkenalan diri masing-masing, kalian ada ya ketika saya nanya ni jiao sheme mingzi, terus kamu menjawab sama saya wo jiao, kan gitu kan, wo jiao Andi, wo jiao Budi gitu ya. Jadi wo itu artinya adalah saya, ya, gak ada masalah. Ni dengan ning ini kalau kita perhatikan ya, itu ni dengan ning ini kan sama ya bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya you gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dia ada sedikit perbedaannya. Kalau tulisan ning ini kalau kita uraikan dia kan sama dengan ni, ini di bawahnya ditambah ini. Ini bacanya sin. Sin ini artinya adalah hati. Jadi dia memanggil kamu dengan menggunakan hatinya. Maka ning ini dipakai untuk siapa kira-kira? Untuk orang yang bagaimana kira-kira? Oke, ini digunakan untuk orang yang usianya jauh lebih tua daripada kita atau orang yang kita hormati, ya. Jadi supaya bisa kita bedakan, walaupun sebetulnya kamu Anda kan hampir sama, tapi supaya lebih gampang kita bedakan, ni itu kita sebut dengan artinya kamu, ning itu dengan Anda saja. Jadi kesannya bisa kalian bedakan. Kalau kita bilang Anda kan kesannya jauh lebih hormat, lebih sopan gitu ya, lebih formal itu ning. Maka sehari-harinya biasanya kita bilang ni hao kan gitu ya. Nah, kalau ingin menunjukkan kesan yang lebih sopan, lebih formal, maka bisa kita ganti kata ni-nya itu dengan ning sehingga kita bilangnya bukan ni hao lagi tetapi menjadi ning hao. Itu dia. Oke. Jadi itu beda antara ni dengan ning ya. Kalau ni itu kamu, kalau ning itu juga artinya kamu sih, tapi responden lawan bicara kita mungkin usianya lebih tua atau dia orang yang kita hormati, misalnya pelanggan atau atasan atau di acara yang sifatnya lebih resmi gitu. Jadi itu bisa kalian ganti dengan ning ya. Oke, ketiga kata ini ta ini sebetulnya artinya adalah sama, dia.
Bedanya hanya di kalau kita lihat bedanya hanya di hanzi-nya yang berbeda ya. Cara baca dengan artinya sebetulnya kan sama, dia terus dibaca ta. Bedanya hanya di hanzi-nya, tulisan Mandarinnya di sini yang berbeda. Kalau kita lihat yang pertama ta ini dia itu bisa digunakan oleh siapapun. Tapi umumnya mengibaratkan laki-laki. Kenapa di sini ada beda jenis kelaminnya? Itu karena kalau misalnya secara lisan saya bilang ta lai le, dia sudah datang, maka mata kita akan menuju ke orang yang datang itu, terus kita bisa melihat dia itu laki-laki, perempuan, atau hewan, ya kan? Tapi kalau misalnya dalam bacaan, misalnya kamu membaca novel, ditulisnya "他来了", dia sudah datang. Yang dimaksud dia di dalam novel tersebut kita nggak nampak kan? Kan dari tulisan tidak nampak wujud bentuk dianya itu laki-laki, perempuan atau apa kan gitu, nggak nampak kita. Maka untuk membedakannya di tulisannya dibedakan ya. Jadi kalau kita lihat di sini di tulisannya ini tiga huruf ini, yang ta yang pertama ini biasanya mengibaratkan laki-laki. Tapi kalau perempuan menggunakannya, itu pun masih benar ya. Tapi kalau ta yang kedua ini, kita lihat di sampingnya ada tulisan ini. Di video yang asal mula Hanzi ada pernah saya bahas tulisan ini. Tulisan ini bacanya nü. Nü itu artinya perempuan. Dia kayak seorang wanita lagi menari begitu ya. Nah, ya kan ini kakinya disilangkan, ini tangannya kan gitu. Jadi nu itu artinya adalah perempuan. Di sini hanya pinggirannya ada perempuannya. Berarti ini hanya bisa digunakan untuk untuk menyebutkan dia yang jenis kelaminnya perempuan. Yang sudah pasti perempuan pakai ini. Oke. Nah, kalau yang ketiga ini untuk yang non manusia ya, bisa hewan, benda dan sebagainya. Pokoknya yang non manusia lah. Pakai yang ini. Kalau dua yang di atas untuk manusia, bedanya adalah kalau yang ta yang ada perempuan di sampingnya itu hanya bisa dipakai perempuan. Kalau yang pertama ini biasanya laki-laki, perempuan menggunakannya pun masih oke. Jadi misalnya ketika contoh ya, kamu hanya melihat nama seseorang, misalnya saya hanya melihat nama kalian di absensi gitu ya. Kadang kan ada nama itu dia bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Tanpa tatap muka langsung, kan kadang saya bisa salah prediksi. Misalnya apa ya, Rizky, misalnya Rizky kan bisa ada juga perempuan yang namanya Rizky, ada juga laki-laki yang namanya Rizky, atau Kiki misalnya, atau apalah, pokoknya kan kadang nama itu dia bisa digunakan untuk perempuan, bisa untuk laki-laki. Nah, ketika kondisinya seperti itu, ketika masih ragu, ya kan, tidak yakin, maka lebih baik kita menggunakan yang pertama aja. Ya, jadi kalaupun prediksi kita salah, itu masih benar. Tapi kalau kamu menggunakan dia yang perempuan, rupanya orangnya itu ternyata laki-laki, jadi salah dong penggunaannya ya. Jadi itu dia beda penggunaan ketiga kata ta ini ya. Oke, kira-kira bisa nggak dipahami? Kalau misalnya memang ada yang mau ditanya, silakan kalian tuliskan dulu catatannya, pertanyaannya yang mau ditanya. Nanti boleh ditanyakan di grup WA ya. Karena ini kan videonya akan kalian nonton di YouTube kan nggak bisa langsung nanya. Kalau masih kurang jelas, silakan kalian buat catatan atau notes tersendiri. Nanti tanyakan di grup WA. Akan saya jelaskan lebih rinci di grup ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat kesamaan dari ini keempat huruf yang di bawahnya ini. Ada woman, nimen, tamen, tamen, tamen. Oh, sorry, lima, sorry. Ya, bukan empat, lima. Kelima kosakata ini ada kesamaan apa? Sama-sama di belakangnya ada kata men ini, ya kan? Men ini dia kayak bahasa Inggris S. Jadi kalau sudah ditambah men di belakang, dia kayak kita bahasa Inggris menambahkan S di belakang. Berarti artinya adalah jamak. Jadi kita lihat di sini, woman, wo itu saya, men itu banyak, saya yang banyak. Berarti kami atau kita, itulah woman, ya. Nimen, ni itu kamu, ya kan? Ni itu kamu, satu orang. Nimen berarti kamu, 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 kamu yang banyak. Berarti ya kalian. Ta itu dia, taman, dia yang banyak, yang mereka. Cuma beda merekanya di sini juga ada tiga ya, bedanya sama dengan yang tadi. Kalau mereka itu ada laki-laki, ada perempuan, berarti kita pakai taman yang pertama karena gabungan kan, ada laki-laki, perempuan, semuanya bisa menggunakannya. Tapi kalau mereka yang kamu nampak itu semuanya perempuan,
ya silakan kamu gunakan tamen yang ini ya, yang ada huruf perempuan di sampingnya. Kalau mereka yang kamu maksud itu adalah sekelompok hewan atau benda atau apa yang non manusia, maka gunakanlah yang ini. Oke, nah itu dia bedanya dan penjelasan untuk kosakatanya ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, sama seperti tadi, saya akan membantu membacakan terlebih dahulu. Setelah itu baru dijelaskan kosakatanya ya. Kita mulai. 大家,大家,大家,好,好,好,很,很,很,也,也,也,都,都,都,吗吗吗呢呢呢，早安早安早安，午安午安午安，晚安晚安晚安，再见再见再见。Oke, kita lihat sama-sama artinya ya. Tacha itu artinya semuanya, everybody. Itulah yang sering saya ucapkan salam pembuka dan penutup kita kan. Tacha hao, semuanya baik. Apa kabar semuanya? Tacha zaijian, sampai jumpa semuanya. Kan gitu ya. Jadi tacha itu artinya semua orang. Oke, hao itu baik, udah tahu. Hen itu artinya adalah sangat. Hen hao, sangat baik. Ya kan? Woman, hen hao, kami sangat baik. Niman, hen hao, kalian sangat baik. Bisa digabung dengan kosakata yang tadi di slide yang sebelumnya ya. Oke, ye itu artinya juga. Wo ye hen hao, wo saya, ye juga, hen sangat, hao baik. Wo ye hen hao, saya juga sangat baik. Nah, gitu ya. Jadi bisa tinggal dirangkai. Semakin bahasa Mandarin sebetulnya gampang, grammarnya sederhana. Cuma mungkin nadanya dengan tulisannya yang agak sulit sedikit. Tapi kalau grammarnya, tata bahasanya simple. Kamu tinggal gabung-gabungin aja kosakatanya. Saya juga sangat baik. Saya itu wo, juga itu ye, sangat itu hen, baik itu hao. Wo ye hen hao. Saya juga sangat baik. Jadilah dia kalimatnya, ya. Oke. Nah, lanjut berikutnya to. Nah, to di sini juga artinya semuanya. Jadi apa pasti ada yang bertanya begini. Lalu jadi apa sih beda antara to ini dengan tacha ini kan sama-sama semuanya kan gitu ya. Jadi apa bedanya gitu? Bedanya adalah tacha ini dia adalah subjek, sedangkan kalau to ini bukan subjek. Dia itu biasanya diletakkan di belakang subjek yang sifatnya jamak untuk menunjukkan keseluruhan dari subjek di depannya. Contoh ya, saya bilang tacha很好. Semuanya sangat baik, yang gitu ya. Semuanya sangat baik. Dari kalimat itu dia tidak bisa menjamin kalau keseluruhan dari semua orang di sana itu sangat baik. Bisa-bisa aja terselip satu yang tidak baik. Gitu. Tetapi kalau sudah saya tambahkan kata to ini, maka dia sudah menjamin keseluruhan dari semua orang itu. Kalaupun saya tanya satu persatu semuanya sangat baik. Jadi kalau saya bilang taja都很好, berarti artinya keseluruhan dari semua orang sangat baik. Jadi dia menunjukkan total, keseluruhan semuanya, itu dia artinya ya. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut lagi, di sana ada kata ma. Ma itu dia kayak kah, pertanyaan. Jadi dalam bahasa Mandarin gampang, kamu tinggal tambahkan ma di belakang sudah jadi pertanyaan. How itu baik, how ma baikkah? Nah, ya. Lai, 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 lai. Lai itu datang ya kan. Lai mah datang kah? Atau contoh yang lain lagi misalnya, itu lapar. Itu lapar. Jadi misalnya saya nanya, saya bilang apa ya? Itu lapar, le itu sudah, le sudah lapar. Jadi kalau misalnya kamu ada yang nanya sama kamu, ni le ma, kamu sudah lapar kah? Sudah lapar, sudah lapar. Ya, jadi itu artinya lapar. Ya, le itu sudah atau telah. Artinya past tense sudah terjadi gitu. Ya, jadi sama juga dengan itu, hao le. Hao le itu hao kan baik, oke, ya kan? Le sudah. Haule sudah baik, sudah oke. Berarti sudah itu artinya haule ya. Haule itu artinya sudah siap.
sudah, itu artinya haule, sudah oke, sudah baik ya. Bisa juga digunakan misalnya contoh ada dua teman kamu yang dari berdiskusi, makin ngobrol kayaknya situasinya makin memanas, makin emosi mereka, kayak udah mau berantem gitu. Jadi kamu bilang sama mereka, haule haule, itu artinya sudah. Ah, itu dia ya. Jadi le itu artinya sudah. Tambahan kosakata lah. Nanti juga akan kita pelajari di bab selanjutnya. Cuma di sini saya kasih contoh ya sekalian aja. Jadi misalnya seperti tadi, lemah, sudah laparkah? Jadi tinggal tambah ma di belakang dia sudah jadi pertanyaan ya. Oke. Nah, cara membuat pertanyaan yang simple adalah seperti tadi, tambahkan ma di belakang atau bisa juga menggunakan satu cara yang lain yaitu dengan menggunakan ne ini. Tetapi kalau menggunakan ne ini, maka di depannya itu harus ada contohnya. Nah, harus ada contohnya. Jadi misalnya pertanyaan yang sama. Kita nanya seseorang, kamu baikkah? Biasanya kan kita nanyanya ni hao ma, kan gitu kan. Ni hao ma, kamu baikkah? Itu kan yang biasa. Kamu baikkah? Tambahkan ma di belakang itu kah. Tapi kalau misalnya saya bosen, kasih itu aja, ada nggak cara yang lain untuk bertanya Lause? Ada. Kamu boleh menggunakan kata ne ini. Tetapi syaratnya di depannya harus kamu buat contoh dulu. Jadi ne ini artinya dalam bahasa Indonesia apa? Dia tidak ada artinya, dia menaikkan nada menjadi pertanyaan. Misalnya saya bilang, Nine, ni itu kamu kan, Nine itu artinya kamu, bagaimana dengan kamu? Jadi dinaikkan nadanya aja, Nine, kamu, gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada orang berkata sama kamu, loh apanya saya? Kamu kan nggak paham pastinya. Jadi dia mesti buat contoh dulu. Saya sangat baik, kamu, nah, jadi sama juga dengan bahasa Mandarin. Kalau pakai ne di belakang berarti depannya harus ada contoh. 我很好, saya sangat baik. Nine, kamu, bagaimana dengan kamu? Nah, itulah beda penggunaan ma dengan ne. Kalau ma itu gak usah kasih contoh. Kamu gak usah kasih tahu orang lain kamu itu baik atau enggak. Gak usah. Langsung aja nanya sama orangnya. Ni hao ma, kamu baikkah? Tapi kalau misalnya pakai ne, gak bisa langsung kamu tanya. Mesti ada contohnya dulu. 我很好, Nina. Saya sangat baik. Kamu? Nah, yang mendengarnya baru bisa jawab. Oh, saya juga sangat baik. 我也很好. Kan gitu ya. Jadi itu beda penggunaan ma dengan ne. Oke, kita lanjut berikutnya. Tiga huruf ini sama-sama ya, sekalian aja dijelaskan. Di belakang tanda kurung ini dia artinya itu artinya adalah selamat, aman, damai. Itu di video yang asal mula Hanzi ada kita bahas kemarin. Di dalam atap rumah ada seorang wanita di dalamnya. Jadi katanya supaya sebuah keluarga itu bisa aman, damai, sentosa, kan gitu, sejahtera, maka di dalamnya harus ada perempuan yang mengurusnya, kan gitu. Yang kemarin saya bilang, tapi perempuannya di dalamnya cuma satu orang. Jadi bagi yang laki-laki istri kamu ya cukup satu orang. Jangan kamu masukkan dua istri kamu di dalam satu rumah. Berantem jadinya gak selamat lah, gak damai kan gitu ya. Jadi ini an artinya selamat, damai, aman ya. Cao itu pagi, u itu siang, sore, wan itu dari kata wansang artinya malam ya. Jadi kalau pagi itu cao sang, u ini siang sore ada dibedakan. Chung u itu siang hari, xia u itu sore hari. Itu nanti ada kita pelajari di bab 10 ketika kita belajar jam. Jadi tidak saya bahas secara rinci lah, cuma di sini saya singgung sekilas saja. Wansang itu juga ada di sana ya, artinya malam. Nah, tapi kalau kita bilang caoan itu artinya adalah selamat pagi. Uan selamat siang atau selamat sore. Wan-an selamat malam ya. Ada juga yang mengatakan cao shang hao. Berarti hao itu kan baik ya, good ya. Cao shang hao, good morning. Kemudian Zhong Wu Hao, selamat siang, ya kan? Xiao Hao, selamat sore. Wan Sang Hao, selamat malam. Itu pun sama, ya. Jadi yang di sini yang lebih singkat saya ajarkan dulu. Nanti yang apa? Yang kosakata metode pengucapan yang lain lagi, yang satu lagi yang Cao Sang Hao. Wan Sang Hao itu ada di bab 10. Nanti kosakatanya bisa dilihat di sana. Kita ulang kembali nanti ketika sudah sampai di bab 10 nantinya ya. Oke, Cai Qian ini sudah pernah kita pelajari. Setiap kali selesai saya akan mengatakan Dacia Cai Qian. Sampai jumpa semuanya. Kalian menjawab ke saya Lao Shi Cai Qian. Sampai jumpa Lao Shi. Kan gitu ya. Jadi Cai itu artinya lagi, Qian itu jumpa.
Jadi 再见 jumpa lagi. Berarti sampai jumpa itu artinya 再见, ya kan? Biasa ini kosakata yang sangat disukai mahasiswa. Kalau udah dengar kata 再见 ini udah hore-hore akhirnya udah selesai lah pelajaran Mandarin yang sangat sulit ini kan gitu ya. Tapi selain kalian sebetulnya ada sekelompok orang juga sangat suka mengatakan kata 再见 ini. Namanya Tianxian Baobao. Nah, Tianxian Baobao itu kira-kira apa itu? Dia sebuah film apa ya? Film kartun bukan, pokoknya film yang ditonton anak-anak lah. Toko semacam toko kartun gitu lah yang ditonton anak-anak. Kalian tebak-tebak lah apa itu kira-kira. Nanti kasih tahu saya ya. Tianxian Baobao. Tianxian itu artinya antena. Baobao itu bayi atau benda yang imut-imut gitu bisa lah kamu panggil Baobao. Bayi yang berantena. Kira-kira itu apa itu? Ayo, tebak-tebak lah. Nanti di grup kasih tahu saya ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke dialognya ya. Oke, nah dialognya di sini dialog antara Xiaoming dengan Xiaohua. Xiaoming itu nama orang ya, Xiaohua itu juga nama orang ya. Xiao itu artinya kecil atau si gitu. Jadi orang ini namanya Ming. Jadi si Ming gitu. Hoa ini bunga, si bunga. Xiaohua, bunga kecil, si bunga ya. Oke. Xiaoming dengan Xiaohua berdialog. Xiaoming mengatakan 早安, terus Xiaohua berkata 早安 Xiaoming, 你好吗? Oke, Xiaoming menjawab 我很好, 你呢? Xiaohua menjawab kembali 我也很好, 再见. Xiaoming bilang 再见. Ini dialog yang sangat simple. Saya yakin tanpa saya terjemahkan, kalian sudah paham ini artinya apa. Kalau lupa, silakan tonton tarik balik videonya ke depan. Lihat kosakatanya semua sudah pernah dipelajari. Jadi ini tugas kalian. Nanti ketika kita Zoom, kalian kasih tahu itu atau di grup, kalian kasih tahu apa sih arti dari dialog ini antara si Xiaoming dengan Xiaohua ini artinya apa. Ya, coba diterjemahkan ya. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, udah selesai berarti slide kita ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke grup WA dulu. Kemudian di sana kalian kasih tahu saya arti dari dialog antara si Xiaoming dengan Xiaohua tadi. Setelah itu kita akan masuk ke aplikasi Zoom. Kita akan ada sebuah latihan untuk di bab 2 kita ya yang berhubungan dengan kosakata yang barusan kita pelajari. Oke. Sekian ya materi kita untuk PowerPoint ini. Sampai berjumpa kembali di aplikasi Zoom nantinya ya. Oke, 谢谢你们的收看. Terima kasih sudah menonton. 大家再见. Sampai jumpa semuanya.